Ahmad Dhani dan Maya Estianti, El Jalaluddin Rumi atau yang akrab disapa El, kini tengah menekuni bisnis kuliner dengan membuka kafe. Saat ini, kafe yang mengambil lokasi di salah satu lantai studio dan kantor Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah tersebut masih dalam tahap renovasi dan sudah 80% rampung. Sekarang kita ke dapur ya. Bukan ke dapur, namanya bar. Ayo kita kopi bar. Pak, dikit banget kemarin, Pak. Masih merah, Pak. Merah, Pak. Merah miring. Merah miring. Nah, ini bagus tuh. Ini bagus. Nah, ini cakep. Lama juga ya? Nah, ini dapat tadi pas turunnya untuk itu tuh cakep. Sekarang aku lagi membuatkan, jadi di sini ada 2 es kopi susu yang sangat andalan dari kita, yaitu es kopi susu Dewa dan es kopi susu Ratu. Apa sih bedanya es kopi susu Dewa dan Ratu? Itu adalah kalau es kopi susu Dewa dia lebih strong kopinya, tapi kalau es kopi susu Ratu, namanya Ratu kan lebih ke cewek ya, jadi dia lebih creamy rasanya. Sekarang itu yang keempat adalah kopi. Kenapa kopi terakhir dan gula aren pertama? Itu supaya menghasilkan kehitaman di bawah ini dari gula aren dan susu creamer. Lalu yang terakhir kita masukkan espresso ya, supaya itu namanya untuk estetika. Ada yang menarik dari cafe shop yang mengusung konsep musik ini. Barang-barang yang terdapat di dalam cafe tersebut sebagian besar adalah barang-barang jadul koleksi dari sang ayah yang khusus dipinjam El untuk usaha barunya tersebut. Sebenarnya konsep dari coffee shop ini lebih mengusung ke coffee shop yang mengandung nuansa musik jadul juga. Makanya aku ada mengonsep vinyl coffee bar. Di sini ada pemandangan vinyl. Ini timbangan jadul, bawahnya gamelan. Mesin ketik jadul, bawahnya gamelan juga. Dan di sini kursinya kursi jati. Ini agak kotor. Ini dibersihin. Ada gilingan kopi dan gamelan. Ini cara kerjanya sebenarnya ini dipajang di sini sebenarnya. Cuman karena ada beginian. Ini kopinya dulu zaman dulu dimasukin sini. Terus digiling. Itu baru jadi bubuk. Ini kebetulan punya ayah. Jadi ayah kebetulan dia mau bangun villa di puncak karena belum jadi proyeknya. Jadi kebetulan aku bilang, ayah daripada nganggur di villa mending aku pajang aja di coffee shopku, dan ayah juga setuju. Selain menunjukkan perabot dan perlengkapan jadul yang mengisi ruang kafe, El Rumi juga menunjukkan koleksi-koleksi piringan hitam era tahun 60 hingga 80-an. Yang aku suka tuh film-film kayak gini nih, Indonesia aja nih. Karena asik aja kok, aku kayak nggak pernah melihat foto seperti ini di Google. Karena aku kan ya bisa dibilang anak generasi internet lah. Dan aku jarang menemukan foto-foto kayak gini nih. Ini wanita cantik Indonesia zaman 60-an, 70-an, 80-an. Ini definisi wanita cantik kayak seperti ini. Ini ada Adi Bing Slamet. Ini kan jarang nyaman muda orang bisa lihat foto-foto sini. Nah di sini orang bisa merasakan nongkrong bareng foto-foto zaman mereka muda dan kayak gini nih, grup-grup Indonesia zaman dulu. Tak hanya itu, hal menarik lainnya yaitu nama-nama di daftar minuman identik dengan Dewa 19 bahkan Duo Ratu. Kita di sini ada es kopi susu Dewa, es kopi susu Ratu itu yang favorit. Jadi kalau Anda sukanya es kopi, sukanya yang kopi banget,
Anda pesannya yang Dewa, kalau Anda sukanya yang creamy, yang agak es kopi susu agak creamy, yang Ratu. Juga ada Maha Puding, itu dessert. Maha Puding itu kayak dia puding vanilla pakai biskuit. Terus juga ada di sini ice teman tapi matcha. Itu dia matcha. Sejak lama, El seperti mengidamkan menjadi seorang pebisnis yang handal. Langkahnya itu dia mulai dengan melanjutkan kuliah di London, Inggris. Benarkah terjunnya El ke bisnis karena terinspirasi dari keberhasilan bisnis sang ayah? Terus aku lihat, wih, Pondok Indah Mall cepat banget, udah ada mau bangun BIM 3, apartemen udah jadi, hotel udah jadi. Terus aku punya rumah di Pondok Indah kok, sayang banget kalau tanah ini kosong ya. Akhirnya aku kepikiran, ayo deh kita gunain ini, kita bikin kafe. Akhirnya aku bikin kafe. Aku datang ke penjara, ke Cipinang ya. Ini kan ada ruangan kosong nih, aku gunain ruangan ini untuk jadi kafe lah. Terus ayah ya, oh ya udah kalau kamu yang pengen mau ngurus ya gunain aja. Karena kalaupun ayah nggak di penjara juga ruangan ini kosong. Tapi pada saat ayah nggak di penjara, ada studio, ada kantor, aku belum melihat peluang itu. Langkah awal Erumi ke jalur bisnis sudah dimulai. Naluri bisnisnya ternyata tidak jauh dari Ahmad Dhani yang secara tidak langsung turut andil memberikan sumbangsi. Lantas bagaimana dengan rencana target menikah? Akankah El juga kian mengikuti jejak orang tuanya yang menikah muda di usia 24 tahun? Seperti apa kriteria perempuan yang akan menjadi pendamping dirinya kelak? Kalau aku sih istri asal bisa ngertiin aku aja sih. Dan orangnya mungkin yang baik. Aku nggak terlalu mikirin parasnya, yang penting orangnya baik, berhati baik, orangnya tulus. Asal itu aja sih, dan bisa ngerti aku. Karena aku orangnya suka nongkrong. Dia ngertiin dikit lah, gue suka nongkrong. Aku mungkin berharap punya cewek yang satu selera musik kali ya. Jadi kita dengerin, gue play Beatles nih, kita nyanyi bareng. Kayaknya asik tuh. Kita sudah dengerin musikku dong. Terus wah, gue juga enjoy. Gue pengen. Pemirsa, sejak kemunculannya di layar kaca, sinetron perempuan pilihan yang dibintangi para pemain ternama seperti Naysila Mirdad, Rifki Bawel, Lucky Perdana, Eriska Rein, Elis Kris, Julian Kunto, serta masih banyak lagi semakin menarik perhatian pemirsa. Seperti apa peran mereka di sinetron perempuan pilihan tersebut? Karakter di perempuan pilihan sebagai orang Jawa, memang aslinya dari Jawa dan cerewet. Tapi sebenarnya sayang sama Anissa, tapi sayang banget sama Maya. Selama ini jadinya kelihatannya kan agak galak gitu kan. Sebenarnya karena protek seorang orang tua kepada keluarganya. Saya sebagai Samsul, karakternya di sini oportunis ya. Jadi nggak antagonis, juga nggak baik juga sih, nggak apa. Jadi dia selalu berada di tempat di mana dia merasa diuntungkan gitu. Walaupun misalnya karakter itu antagonis, tapi dia menguntungkan saya, dia bantu. Tapi mulai ke episode 20 ini udah mulai ke baik ya karakternya, udah mulai kasihan. Kan kalau namanya stripping kadang-kadang kita nggak tahu ya itu akan bergulir kemana gitu. Kalau awal-awal 1 sampai 12 tuh saya malah cenderung ke antagonis gitu. Banyak pelajaran yang didapat dari sinetron yang menampilkan drama keluarga yang syarat akan kisah kehidupan sehari-hari. Kalau orang bilang sinetron itu sebagai tayangan tuntunan juga, di sini banyak juga tuntunan kok. Bukan cuma air mata, bukan cuma marah-marah doang, tapi banyak juga mengajarkan gimana orang tua untuk berperilaku terhadap anak-anaknya, gimana rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Ya kenapa saya sebut sangat dekat? Karena orang di sini utamanya sebagai Maya itu banyak kejadian di kita yang misalnya dari kampung di sini berjuang sendiri buat orang tua, tapi kehidupan cintanya nggak kurang menguntungkan lah dibandingkan orang yang itu banyak banget, dan dia berusaha untuk gimana sih seorang perempuan mencari keberadaan anaknya dan berjuang sendiri, dan dia juga melepaskan semua atribut
kesenangan yang dia tuju hanyalah satu, mendapatkan anaknya. Saksikan terus Perempuan Pilihan hanya di RCTI setiap hari Senin sampai Jumat Jam 17.30 hanya di RCTI. Oke.